Nah, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan. Saya kasih judul ini, memuji Tuhan di segala musim kehidupan. Ya, apapun musimnya kita harus terus memuji Tuhan. Katakan yes. Ya, karena apa? Musim hidup manusia itu bisa berubah. Dalam hidup ada yang lahir, ada yang mesti berpulang. Dalam hidup ada namanya tawa, tapi ada namanya tangis. Dalam hidup ada waktunya untung, tapi ada waktunya membiarkan rugi. Dalam hidup ada waktunya menabur dengan air mata, tetapi ada waktunya juga menuai dengan bersorak-sorai. Dalam hidup ada waktunya kita bisa sehat, tapi ingat namanya manusia, bisa ngalami sakit, betul? Dalam hidup ada waktunya kita bisa ngerti, tapi ada waktunya kita bisa bingung, gak ngerti kok saya bisa ngalamin ini karena apa. Tapi yang menarik ini, sekalipun musim berubah, cinta Tuhan gak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan gak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Tuhan itu ada di semua musim kehidupan kita, katakan amin. Dia ada. Kita baca satu ayat yang menarik, Yeremia 23. Dikatakan, aku Allah yang berada di mana-mana. Bukan cuma di satu tempat aja, bukan cuma di satu musim saja. Tuhan gak cuma ada di gereja, tapi Tuhan juga ada di rumahmu, katakan amin. Tuhan ada di perjalananmu, Tuhan ada di kesendirian dan keramaianmu, dalam segala keadaan. Tuhan ada di sana. Tak seorang pun dapat menyembunyikan dirinya dari pandanganku. Sebab aku Tuhan ada di mana-mana, di sorga dan di mana? Di bumi. Dia tahu tangisanmu, dia tahu keterbatasanmu. Dia tahu semua kisah kemenanganmu. Dia tahu semuanya tentang engkau. Gak ada satupun yang kita bisa tutupi sama Tuhan. Nah, menariknya gini. Tuhan gak cuma ada di setiap musim hidup kita. Tapi dia Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, cara kita ngalami kebaikan Tuhan itu selain kita Tuhan mau menyatakannya. Tapi kita kan mesti meresponinya. Betul kan? Anda mau dikasih air nggak pernah buka mulut, ya air nggak pernah masuk di hidupmu kan, ya kan? Kesegaran nggak pernah Anda terima, airnya tersedia, buka mulut apa kagak? Ya, mau terima keselamatan aja Tuhan ngomong kayak firman Tuhan Roma 10 ngomong dengan jelas. Kita mesti dengan hati percaya, tapi berikutnya dengan mulut, Alkitab jelas ngomong. Kita mesti mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Baru kita mengalami keselamatan, lihat. Gak cuma respon hati tetapi harus ada tindakan fisik di sana. Tangkap itu. Ya. Alkitab berkata, minta baru kamu akan terima. Lihat, selalu ada tindakan iman dari kita. Karena iman tanpa perbuatan, Alkitab ngomong apa? Mati. Mimpi tanpa beraksi itu cuma ilusi. Kalau engkau pengen ngalamin sama Tuhan, kita masih bertindak dengan iman. Katakan amin. Gak cuma beriman, tapi ada perbuatan yang kita bisa lakukan untuk apapun musimnya. Apapun yang terjadi, selalu kita akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyat di sana. Ya. Nah, ada satu cara yang paling sederhana untuk kita bisa ngalamin Tuhan setiap waktu. Tindakan iman apa yang kita bisa lakukan? Kita belajar dari Daud, Mazmur 34. Daud ketika menulis ini, dia sedang dalam kondisi dikejar-kejar sama mertuanya mau dibunuh. Sampai akhirnya dia lari ke daerah musuh, daerah orang Filistin. Permasalahannya gini, Daud itu pernah mengalahkan pahlawannya orang Filistin. Jadi istilahnya salah satu orang yang paling dibenci orang Filistin, bisa jadi itu Daud. Dia ada di daerah musuh dan kemungkinannya dia bisa dibunuh setiap waktu. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi yang luar biasanya juga, Mazmur 34 ayat 2. Dia punya pilihan yang luar biasa dalam hidupnya. Aku hendak memuji Tuhan pada apa? Segala waktu. Waktu aku susah, waktu aku senang, aku mau memuji Tuhan. Waktu berlimpah maupun waktu kurang, aku tetap mau memuji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap terus ada di dalam mulutku. Nah, pertanyaannya memuji Tuhan itu apa sih? Banyak orang mikir kalau namanya memuji Tuhan itu lagu cepat katanya. Memuji itu artinya memperkatakan apa yang baik tentang seseorang. Betul kan?
namanya juga memuji. Kalau saya puji istri saya, artinya saya lagi ngomongin jagonya dia memasak, ngomongin tentang dia orang yang sangat higienis, dia orang yang sangat rapi dan segala macam. Namanya memuji. Kita sedang memperkatakan apa yang baik tentang seseorang, ya. Itu namanya memuji. Jadi bukan tentang lagu cepat. Perkataan apapun yang isinya mengandung muatan tentang sesuatu yang baik, yang indah tentang seseorang, itu namanya pujian. Nah, kalau kita memuji Tuhan, berarti kita sedang ngomongin tentang apa? Tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, penjagaan Tuhan atas hidup kita, betul? Kita sedang memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu namanya memuji. Ya. Nah, satu kata yang dipakai tentang memuji ini menariknya ini. Dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata tehilah. Semua katakan tehilah. Ternyata gak cukup dengan kata-kata. Tetapi harus dengan apa? Ditambahkan di sana apa? Dengan nyanyian, pakai ekspresi. Ini yang bikin beda. Segala sesuatu yang dilakukan pakai ekspresi itu dampaknya beda. Setuju? Coba Anda ngomong kata terima kasih, habis dikasih satu hal yang mahal sama seseorang. Ada orang tiba-tiba beliin Anda iPhone barusan keluar baru tuh, mahalnya minta ampun. Wah, harganya sampai handphone aja harganya bisa sampai 25, mendekati 30 juta, bayangin. Ada orang kasih Anda handphone yang mahal. Tapi Anda ngomong terima kasih sama dia, mukamu lempeng. Coba aja, dikasih mahal-mahal, mukanya lempeng. Makasih. Makasih. Kira-kira yang kasih hadiah sama Anda responnya gimana? Oh, kamu gak suka tuh sama ini pemberianku. Betul kan? Karena berekspresi Anda sedang berkomunikasi. Betul? Ekspresimu itu ada pesan di sana. Orang niat sama gak niat itu ekspresinya beda. Setuju? Makanya hari ini kalau kita memuji Tuhan, ayo kasih ekspresi yang terbaik buat Tuhan. Nah, ekspresi itu gak berhubungan sama kepribadian. Tapi berhubungan dengan seberapa engkau kenal dan engkau ngalamin Tuhan dalam hidupmu. Tangkap ini. Gak ada hubungannya sama jenis kepribadian. Pak, saya orangnya kaku. Sekaku-kakunya Anda kalau dikasih 10 miliar pasti gak kaku. Jujur, ayo. Betul gak? Kenapa kok tiba-tiba Anda gak kaku? Tiba-tiba bisa ketawa loh. Sekaku-kakunya Anda dikasih 10 M bisa ketawa loh. Karena Anda kenal nilainya kan. Nilainya itu yang membuat Anda meresponi dengan satu ekspresi yang terbaik. Betul? Yuk kita sama-sama renungkan sebentar aja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin ketika Anda merenungkannya, mungkin beberapa dari Anda mulai mencucurkan air mata. Dan kau berkata, Tuhan kau terlalu baik dalam hidupku. Renungkan kebaikan Tuhan saat ini. Hari ini denger ini. Setiap kita nih ya, bisa ada di dunia ini. Bisa lahir di muka bumi ini. Itu karena keputusan Tuhan loh. Ada suami istri. Dua-duanya sama-sama sehat. Dan saya melihat beberapa teman saya tetap gak bisa punya anak tuh. Seorang anak bisa lahir. Itu karena Tuhan yang menentukan. Itu karena kemurahan Tuhan. Tangkap ini. Kita bisa ada hari ini lahir di dunia ini. Itu bukan karena kehebatan manusia. Tapi itu karena Tuhan yang kasih karunia. Coba pikir saat ini. Kita masih bikin dosa, kita belum kenal Tuhan. Tapi Tuhan sudah serahkan nyawanya buat kita kan. Engkau belum bisa cinta dia, tapi dia sudah terlalu cinta sama kita. Dan cintanya Tuhan itu gak pernah berubah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Ingat itu, sadari itu. Berulang kali kita jatuh, kita gagal, kita masih bikin dosa. Kita salah ambil keputusan. Tapi dengar ini, selalu Tuhan ampuni dan kasih kesempatan yang baru kan. Sampai detik ini, kita gak setia.
Tuhan Yesus tetap setia sama kita. Betul nggak? Di momen kita nggak layak ditolong, tapi lihat berapa banyak pertolongan Tuhan yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Bisa jadi hidup kita masih ngaco, tapi nggak tahu kenapa kok selalu ada anugerah Tuhan di hidup kita. Itu sebenarnya sebuah undangan untuk kita tetap terus memuji Tuhan yang baik. Amin. Makasih Tuhan. Pakai 1-2 menit ke depan, pejamkan mata. Sebentar aja. Coba renungkan dengan mata yang terpejam. Lihat hidupmu ke belakang. Ada beberapa dari Anda yang mungkin pernah sudah hampir di titik kritis. Tapi Anda ingat hari itu, Tuhan bangkitkan Anda lagi. Pernikahanmu sudah kritis. Tapi hari itu engkau ingat bagaimana Tuhan memulihkan. Kasih-Nya melawat hidupmu. Hidupmu begitu hancur, gak ada orang mau percaya Anda. Nama baikmu rusak. Tapi engkau ingat hari itu bagaimana Tuhan membangkitkan engkau. Membuat namamu yang buruk hari ini punya reputasi yang baik. Itu bukan karena koneksimu, tapi itu karena Tuhan yang menyatakannya di hidupmu. Ada beberapa dari Anda, di waktu itu rasanya kau udah gak tahu. Kau putus asa karena kondisi finansial. Engkau nangis sama Tuhan. Dan kau ingat hari itu, ada orang-orang yang dikirimkan untuk menolong Anda, mencukupkan kebutuhanmu. Dan Anda bisa survive sampai hari ini. Itu bukan karena hebatnya Anda, tetapi karena hebatnya Tuhan dalam hidup Anda. Renungkan, 1 menit lagi. Saya akan tutup dengan ini. Orang yang suka memuji Tuhan, yang pertama hubungannya tambah hari tambah intim sama Tuhan. Karena kau ngobrol sama Tuhan. Nafas Tuhan beri kau berkata, Tuhan kau terlalu baik. Pengampunan Tuhan beri kau selalu berkata, semua Tuhan karena kebaikanmu. Hari ini, setiap waktu renungkan kebaikan Tuhan. Dan mulai nyatakan kebaikannya di hidupmu. Amin. Kalau kita sering ngobrol sama Tuhan, tambah hari tambah intim, tambah dekat. Dan di balik kedekatan ada ketenangan dari Tuhan. Di balik kedekatan ada kekuatan dari Tuhan. Di balik kedekatan ada tuntunan Tuhan akan menyertai hidupmu. Yang kedua, orang yang suka memuji Tuhan, intimidasi yang menyerang akan dipatahkan. Waktu ada intimidasi menyerang, pilih untuk memuji Tuhan. Ada kata-kata negatif yang bisa menyerang kita setiap hari loh. Betul gak? Iblis itu memang kerjaannya menyerang kita. Pengen kita hancur. Tapi ingat, Tuhan kepengen kita punya hidup yang berkelimpahan. Nah, kita mesti memperkatakan dengan iman. Karena tindakanmu akan membuka ruang yang besar untuk Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Dengan memuji Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang diserang dengan perkataan seperti ini. Kamu gak bakal sanggup. Kamu bakal mati. Kamu gak punya masa depan. Yang itu hebat. Kamu siapa? Kamu keturunan siapa? Kamu bisa apa? Kamu gak punya pengalaman. Kalau kita terus merenungkan perkataan seperti itu, lama-lama kita juga kalah juga, betul? Waktu engkau ngalami tekanan seperti itu, biarlah mulutmu kembali memuji Tuhan. Katakan betapa dahsyatnya Dia di hidupmu. Akhirnya membuat apa? Ketika kita suka memuji Tuhan, kita gak lagi fokus sama masalah. Kita jadi disadarkan kita punya Tuhan yang maha besar. Amin. Yang ketiga, orang yang suka memuji Tuhan, kesombongannya dipatahkan. Kita sadar semuanya karena anugerah Tuhan. Gak ada satu tempat untuk kita mencuri kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. It's all by His mighty grace. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu kau memuji Tuhan, terus diingatkan, aku bisa sampai ada hari ini. Itu cuma karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanku, bukan karena pengalamanku, bukan karena koneksiku, bukan karena kepandaianku, tetapi cuma karena anugerah Tuhan. Kesombongan dipatahkan, kerendahan hati Tuhan temukan. Alkitab berkata, Tuhan benci orang yang sombong, tapi Dia mengangkat orang yang rendah hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita tutup dengan ini. Orang yang suka memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Efesus 5 berkata, kuatkanlah satu sama lain. Itu dengan mazmur, lagu pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk siapa? Satu orang suka nyembah Tuhan, seisi rumahnya ketularan suka nyembah Tuhan. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Satu orang suka memuji Tuhan, seisi rumahmu ketularan suka memuji Tuhan. Ketika kau suka memuji Tuhan, jangan kaget. Ada orang-orang yang mendengar kabar baik melalui lidah bibirmu. Mereka mendengar ada kekuatan dari Tuhan. Mereka mendengar ada kemurahan dari Tuhan. Waktu engkau nyanyi nyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat hidupmu tanpa engkau pernah pikirkan. Karena Tuhan memakai setiap kita. Dan tiba-tiba ada orang sekelilingmu, kamu barusan nyanyi lagu apa ya? Aku kok ngerasa ada damai sejahtera. Tuh lihat. Bukan karena engkau hebat, tetapi karena ada Tuhan yang hebat di dalam dirimu. Ketika engkau memperkatakannya, dengar ini, fales gak apa-apa, ngomong buat dirimu, fales gak apa-apa. Kok bisa ngomong seperti itu ya? Kecuali yang tugas di sini ya. Tolong, ini kalau fales bukan membantu jemaat dalam penyembahan, tapi membawa jemaat dalam pencobaan masalahnya. Anggap ya? Amin. Amin ya. Yang amin keras barusan berarti sudah bertobat dari fales ya, puji Tuhan. Ya. Dengar ini. Alkitab ngomong Kisah Para Rasul 16. Waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara itu, seisi penjara ngalamin Tuhan loh. Terjadi gempa bumi yang hebat, pintu semua terbuka, belenggu terlepas. Orang tahanan gak melarikan diri. Kepala penjara beserta seisi rumahnya terima Tuhan hari itu. Betul? Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Gara-gara ada seorang suka memuji dan menyembah Tuhan. Menariknya gini, Alkitab gak pernah tulis suaranya Paulus sama Silas fales apa enggak. Nangkep? Alkitab gak pernah tulis lagunya apa, bersyukur. Alkitab gak pernah tulis waktu itu Paulus Silas nyanyi 2 lagu cepat dan 3 lagu pelan. Gak pernah ditulis. Artinya semua metode, semua jenis suara Tuhan bisa urapi untuk menyatakan kedahsyatannya. Amin. Tetaplah menyembah Tuhan. Alkitab berkata seperti ini, selama aku masih ada, selagi aku masih hidup, aku mau terus bernyanyi buat Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber sukacita. Aku kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan.